Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak kelas 8. Jumpa lagi kita pada pembelajaran matematika dengan topik relasi dan fungsi. Untuk kompetensi dasar kita kali ini yaitu mendeskripsikan dan menyatakan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi. Dengan tujuan pembelajarannya yaitu siswa dapat mendefinisikan fungsi, siswa dapat menjelaskan ciri-ciri fungsi, siswa dapat membedakan relasi dan fungsi, siswa dapat menentukan domain, kodomain, dan rank. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan masuk ke fungsi, di mana pada pertemuan sebelumnya kita telah bahas tentang relasi. Fungsi adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota domain tempat satu ke anggota kodomain. Dari sini bisa kita lihat bahwa yang namanya fungsi itu mempunyai syarat. Yang pertama, memasangkan setiap anggota domain. Jadi di sini yang perlu kamu cek nanti kalau merupakan fungsi, setiap anggota domain itu terpasang dia. Ini syarat yang pertamanya. Kemudian syarat yang keduanya yaitu tepat satu. Jadi kita lihat ya, apakah dia tepat satu. Tepat satu kemana? Ke anggota kodomain. Ke sini, apakah dia tepat satu. Berarti syarat yang keduanya yang ini. Ya, ini syarat yang pertamanya tadi, setiap anggota domain tepat satu ke kodomain. Nah, jadi di sini Bapak sudah sajikan dua diagram panah yang kita ambil dari pelajaran kita sebelumnya, yaitu menentukan relasi. Nah, di sini relasinya ada dua, yaitu makanan kesukaan, kemudian makanan yang dipesan. Nah, jadi dari dua relasi ini, coba kita lihat mana yang merupakan fungsi dan bukan fungsi atau hanya relasi biasa saja. Jadi di sini kita lihat dulu untuk makanan kesukaan. Kita perhatikan domainnya. Domainnya yang ini yaitu daerah asalnya. Kita perhatikan setiap daerah asal ini sudah dipasangkan. Berarti syarat yang pertama terpenuhi di sini. Ya, syarat yang pertamanya terpenuhi. Syarat yang ini terpenuhi. Setiap anggota domain dipasangkan. Kemudian untuk tepat satu coba kita lihat. Dari sini untuk asrel saja itu sudah dipasangkan dua. Soto ke rawon juga. Maka syarat yang keduanya tidak. Nah, karena demikian, maka untuk relasi ini bukan fungsi. Ya, untuk relasi ini adalah bukan fungsi. Walaupun semua anggotanya dipasangkan, tetapi karena dia tidak tepat satu, maka ini bukan fungsi. Oke ya, kemudian coba kita lihat untuk makanan yang dipesan. Kalau kita perhatikan, semua domainnya ini mempunyai pasangan. Oke, berarti syarat yang pertama dipenuhi, ya kan? Kemudian untuk syarat yang kedua, untuk tepat satu, apakah semuanya ini tepat satu? Coba kita perhatikan, asrel itu ke rawon satu ya, itu bagus ke rojak cingur, kemudian Yosafat ke nasi goreng, Reli ke bakso, kemudian Rizky ke soto. Jadi kalau kita lihat di sini, semua pasangannya ini tepat satu. Ya, jadi anggota domain ini, setiap anggota domain ini dipasangkan tepat satu ke kodomainnya. Maka karena demikian, syarat yang pertama dengan syarat yang kedua terpenuhi, maka relasi ini adalah fungsi. Relasi ini adalah fungsi. Kemudian mari kita kerjakan contoh soal berikut ini agar lebih paham lagi. Ya, coba kita lihat. Manakah yang termasuk fungsi? Nah, jadi coba kamu lihat yang pertama ini apakah ini fungsi? Kita lihat semua anggota domain sudah dipasangkan, ya kan? Apakah dia tepat satu? Iya, tepat satu. Berarti ini adalah fungsi. Kemudian yang kedua,
Apakah ini setiap anggota domainnya sudah dipasangkan? Tidak, ini tidak dipasangkan. Berarti dari syarat pertama saja sudah tidak mungkin. Ini adalah bukan fungsi. Oke. Kemudian untuk yang ketiga, kita lihat dari kata setiap. Dari kata setiap aja yang ini sudah tidak dipasangkan. Berarti ini juga bukan fungsi. Ya, ini juga bukan fungsi. Oke. Kemudian dari sini kita lihat setiapnya sudah dipasangkan, tetapi di sini ada yang tidak tepat satu. Berarti ini juga bukan fungsi. Ya, jadi ini bukan fungsi juga. Jadi kamu harus tahu menjelaskan kenapa ini fungsi, kenapa ini bukan fungsi, kenapa ini bukan fungsi, kenapa ini bukan fungsi. Mari kita kerjakan soal selanjutnya. Dari pasangan pengurutan di bawah ini, sebutkan mana yang merupakan fungsi dan bukan fungsi. Jadi kalau kamu lihat di sini sama ya dengan soal yang tadi ada 4 juga. Kita diminta untuk menentukan mana fungsi dan mana yang bukan fungsi. Nah kalau ini dia disajikan dalam himpunan pasangan berurutan. Maka untuk melihat domainnya kita lihat adalah yang pertama ini. Ini sebagai domainnya. Maka ini tidak boleh dipetakan 2 kali. Kalau dipetakan 2 kali, maka dia bukan fungsi. Coba kita lihat, ada nggak yang sama nih? Nggak ada ya, berarti di sini dia ini merupakan fungsi. Oke, kalau di sini ada yang sama ya? Nah, kalau di sini ada yang sama, yang ini. 1 dipetakan 2 kali kan? Tak boleh nih. Maka ini bukan fungsi. Jadi untuk melihat yang mana domainnya, itu yang pertama kali ditulis, itulah sebagai domainnya. Oke, kalau yang ini, kita lihat. 2, 3, 4, 5. Jadi walaupun dia dipetakan ketiga, ya kan, yang penting domainnya tidak ada yang sama, maka dia merupakan fungsi. Oke. Kemudian kalau yang ini, oke, yang ini ada 5, di sini juga ada 5. Nah, ini tak boleh kan? Maka ini bukan fungsi. Ya, ini bukan fungsi. Jadi dari sini, dari soal ini yang fungsi itu adalah 1 dan 3. Selanjutnya mari kita kerjakan soal dalam bentuk koordinat kartesius. Manakah yang termasuk fungsi katanya? Coba jelaskan kenapa dia tidak fungsi katanya. Coba kita lihat yang pertama. Nah, berarti dari sini yang ada di sumbu A ini kita namakan domain. Berarti kalau ini sebagai domain, dia tidak boleh mempunyai pasangan lebih dari 1. Nah, 1 dengan 1, 2 dengan 2, 3 dengan 1, 4 dengan 3, semua masing-masing mempunyai pasangan tepat 1. Berarti untuk yang pertama ini adalah fungsi. Oke, kalau yang ini, nah dari satunya aja sudah tidak fungsi ya, maka ini adalah bukan fungsi. Alasannya kenapa? Nah, karena tidak tepat 1. 1 tidak tepat 1. Oke, itu alasannya tidak tepat 1. Walaupun, mana lagi alasannya? Boleh ya, karena 1 tidak tepat 1 dan 4 tidak punya pasangan juga. Ya, jadi alasannya ada 2 ini ya. Yang pertama, karena 1 tidak tepat 1 dan 4 tidak punya pasangan. Oke, kalau yang ini, coba kita lihat, 1 dipasangkan ke 1, 2 dipasangkan ke 1, 3 dipasangkan ke 1, 4 dipasangkan ke 1. Semua punya pasangan, kemudian semua juga tepat 1, walaupun hanya ke 1 ya. Berarti ini juga fungsi. Oke, kalau yang ini, nah sama dengan yang kedua ya, ini bukan fungsi. Ya, ini bukan fungsi. Alasannya yang pertama,
Dia mempunyai 3 pasang, kemudian 2, 3, dan 4 tidak mempunyai pasang, ya, pasangan. Yang pertama, 1 dipetakan 3 kali. 3 kali, kemudian 2, 3, dan 4 tidak punya pasangan. Itu alasannya ya, punya pasangan. Oke ya. Kalau saya gambarkan grafik seperti ini, bisakah kamu tentukan ini fungsi atau tidak fungsi? Sesuai penjelasan tadi bahwa X ini adalah sebagai apa? Domainnya. Jadi walaupun misalnya tak dikasih angka, kita juga harus bisa menentukan apakah grafik itu fungsi atau tidak fungsi. Nah, untuk menentukan grafik seperti ini caranya, X ini kan harus yang dipetakan ya. Maka kita tarik aja garis, ya kan? Dari X, memotong X ini. Nah, kalau dia memotong grafik ini 2 kali, maka X-nya berarti dipetakan 2 kali atau dipasangkan 2 kali, yang artinya gambar ini bukan fungsi. Karena dipetakan 2 kali. Nah, kalau misalnya buatkan lagi gambar seperti ini, apakah ini fungsi? Nah, kalau kamu lihat, nah, coba kamu tarik. Nah, hanya dipetakan 1 kali saja, berarti ini adalah fungsi. Ya, jadi begitu cara menentukan kalau misalnya dia grafik, menentukan yang mana fungsi dan bukan fungsi. Selanjutnya mari kita tentukan domain, kodomain, dan rank dari suatu fungsi atau pemetaan. Domain adalah anggota daerah asal, kodomain adalah anggota daerah kawan, rank adalah himpunan bagian anggota kodomain yang mendapat pasangan. Nah, di sini sudah disajikan diagram panah. Kalau kamu perhatikan, himpunan A ini merupakan daerah asal, ya kan? Nanti dari sini bisa kamu buat domainnya apa aja. Kamu lihat domainnya yaitu siapa? Anggotanya ya pasti nama siswa tadi ya. Nama siswa-siswa yang ada di sana. Asrel, kemudian Bagus, kemudian Yosafat, kemudian Reli, dan Rizky. Kemudian untuk kodomain, yaitu daerah kawan. Daerah kawannya kan pasti yang ini. Oke, apa aja anggotanya? Anggotanya adalah soto, bakso, kemudian apa lagi? Rujak, cingur, kemudian rawon, apalagi nasi goreng, dan satu lagi itu sate. Itulah anggota kodomain. Kemudian rank. Rank itu atau hasil yaitu himpunan bagian anggota kodomain yang mendapat pasangan. Mana-mana saja yang mendapat pasangan. Coba kita lihat. Soto, bakso, rujak cingur, rawon, dan nasi goreng. Berarti ranknya itu adalah, kita tulis semua yang dapat pasangan itu. Soto, bakso, kemudian rujak, cingur, kemudian rawon, dan nasi goreng. Nah, untuk rank ini, kalau seandainya anggota kodomain itu mendapat panah lebih dari 1, sesuai dengan aturan penulisan himpunan, maka itu hanya dituliskan 1 kali saja.
Demikianlah penjelasan Bapak untuk materi kita pada hari ini tentang konsep fungsi, domain, kodomain, dan rank. Untuk selanjutnya silahkan kamu kerjakan lembar kegiatan peserta didik yang sudah kamu dapatkan. Dan jangan lupa setelah dikerjakan dikumpulkan kembali ke sekolah. Demikian pembelajaran kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.